diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Jadi Yesus yang sebagai utusan beda dengan utusan-utusan yang lain yang lahir di dunia ini, yang berasal dari bawah. Tetapi kalau Yesus adalah bentar dulu. Saya belum selesai. Tadi udah panjang lebar. Iya, maaf. Ya, oke ya. Oke. Jadi perbedaan utusan yang lain dengan Yesus, ya, beda karena semua utusan-utusan atau nabi-nabi itu, ya, berasal dari dunia ini. Kalau Yesus bukan dari dunia ini, dia dari surga. Ya. Dia dari surga. Ya, bahkan dia yang memiliki surga itu. Yesus, itulah bedanya. Ya, sekalipun Yesus tadi di Injil, ya, di Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga mengaku dirinya adalah utusan di situ, tetapi beda dengan utusan-utusan yang lain. Beda. Ya, itulah bedanya karena Yesus itu adalah Tuhan, karena Yesus itu adalah Allah, dia berasal dari atas, dia berasal dari surga. Itulah yang membedakannya. Silakan ditanggapi. Ya, silakan Lodi. Udah mute itu loading. Udah mute. Oke, baik. Di dalam Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan roh ke dalamnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Ya, diutus. Ketika Musa diutus oleh Allah, ingat, perhatikan baik-baik Pak Pendeta ya. Di Yohanes 3:34 dikatakan Musa diutus oleh Allah. Berarti Musa menyampaikan firman Allah. Ketika kita mengikuti pengajaran Musa yang mengajarkan firman Allah, kita selamat atau tidak? Gimana? Baik, saya ulangi sekali lagi ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Gini. Pelan-pelan Pak Pendeta ya, bentar. Ya. Mute dulu. Yohanes 3:34 dikatakan seperti ini. Siapa yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Musa diutus oleh Allah. Ya, selamat. Selamat. Berarti Musa adalah juru? Oh, enggak pernah disebut sebagai juru selamat. Manusia tidak pernah menjadi juru selamat. Ya, tetapi ingat, baik. Loading. Ingat dulu, bentar dulu loading. Ya. Ingat, ya, firman yang mana yang Anda maksud ini? Silakan jawab. Baik. Saya buka datanya ya. Bentar, saya buka datanya. Nah ini. Yesaya 19:20. Saya tampilkan datanya saja ya. Saya mau tanya sama Anda dulu ya. Nih. Yesaya 19:20. Itu akan menjadi tanda kesaksian
bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir. Apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirimkan seorang juru. Ya baca terus. Ia akan orang-orang penindas, maka ia akan mengirimkan seorang juru selamat kepada apa juru selamat ini? Selama di situ yang dimaksud di situ orang-orang Israel yang tinggal di Mesir ya diperbudak oleh orang Mesir, maka datanglah Musa untuk mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, dari perbudakan itu. Maka Musa dianggap sebagai juru selamat di situ, tapi bukan juru selamat yang di akhir zaman, artinya yang menyelamatkan manusia dari kematian kekal. Tadi Anda mengatakan Musa bukan sabar. Oke. Sabar. Ya, oke, saya setuju. Oke, setuju. Bentar dulu. Sabar. Iya, tadi Oke. Anda sabar. Oke. Tadi Anda mengatakan Anda mengatakan Musa bukan juru selamat. Saya buka datanya, ada tertulis di Bible. Saya tanya sama Anda, siapa ini juru selamat ini? Jujur. Apa? Siapa juru selamat ini? Di kitab Yesaya tadi. Iya. Ya, kalau itu merujuk kepada Nabi Musa, oke, saya jelaskan ya. Ya, bentar dulu. Silakan. Oke. Begini, loading. Perbedaan Yesus dengan Musa, ya sekalipun mereka sama-sama disebut sebagai nabi. Oke ya. Ya, Musa di situ dia disebut sebagai juru selamat ya, oleh karena dia membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Dan itu adalah secara fisik, secara duniawi. Ya kan, secara duniawi itu. Tetapi kalau Yesus disebut sebagai juru selamat, ya, Yesus disebut sebagai juru selamat untuk membebaskan semua manusia dari hukuman yang kekal, dari api neraka, dari kematian kekal, ya. Tapi kalau Nabi Musa tidak pernah bisa menjadi juru selamat untuk membebaskan orang dari api neraka, tidak pernah bisa. Ya, itulah bedanya. Makanya Ulangan 18 ayat 18 itu mengatakan, akan kubangkitkan ya bagimu seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah saudaramu yang seperti kamu ini. Apa itu artinya? Ketika Musa disebut sebagai nabi, sebagai juru selamat bagi orang Israel ketika dia membebaskan mereka dari Yesus, ya, membebaskan manusia dari perbudakan dosa, dari api neraka. Itu maksudnya, makanya mereka sama-sama disebut sebagai nabi. Boleh saya tambahkan Pak Pendeta? Boleh, silakan. Oh, iya, betul yang dibilang Pak Pendeta Depi tadi ya. Begini, Musa adalah juru selamat. Zerubabel adalah juru selamat. Mengapa mereka disebut juru selamat? Itu mereka adalah tipe atau contoh dari antipe. Penggenapannya adalah Yesus Kristus. Jadi bagaimana Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir perbudakan, dibawa ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, seperti itulah antitipenya, yaitu Yesus Kristus, penggenapannya. Bagaimana Musa menuntun keluar dari tanah perbudakan ke tanah Kanaan, seperti itu. Bagaimana Zerubabel atau Nehemia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Babel, pengasingan, ke tanah perjanjian, seperti itulah Yesus akan bawa kita pergi ke tanah perjanjian. Itu jawaban saya. Terima kasih.
Oke, Pak Joseph boleh bacakan, ada Bibel situ Pak Joseph? Ada. Oke, bacakan saya Yohanes 3:3-4. Pelan-pelan kita Pak Joseph ya. Kita Iya, diskusi iya. santai-santai di sini. Iya, bagus. Silakan. Yohanes 3:3-4 coba dibacakan. Yohanes 3:3-4. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ya, silakan. Oke. Musa diutus oleh Allah atau tidak? Ya, diutus oleh Allah. Musa menyampaikan firman Allah atau tidak? Oh ya, menyampaikan firman Allah. Oke. Berarti Musa diberikan roh Allah atau tidak? Oh ya, diberikan roh Allah. Oke. Yesus diutus oleh Allah atau tidak? Oh ya, diutus oleh Allah. Menyampaikan firman Allah atau tidak? Oh ya, karena dia adalah firman, dia menyampaikan firman Allah. Oke. Dikaruniakan roh Allah atau tidak? Ya. Ya. Sama atau tidak? Oh sama, tetapi dalam kapasitas berbeda. Saya bilang, oke, saya akan terangkan. Bagus. Silakan. Iya, Oke, saya silakan. Mengapa saya bilang berbeda? Yohanes 3:34 tadi, sebab siapa yang diutus Allah, sebab perhatikan baik-baik, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dan tidak terbatas. Bayangkan, tidak terbatas. Ayat 35. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Sepakat saya. Sepakat. Artinya begini. Artinya apa? Bapak menyerahkan segala sesuatu kepada anak, dan siapa yang percaya kepada anak beroleh hidup yang kekal. Tidak ada nabi, tidak pernah Musa mengatakan bahwa barang siapa percaya kepada Musa atau dirinya akan beroleh hidup yang kekal. Tidak pernah Zerubabel atau Nehemia, Esra yang membawa keluar dari tanah Babel menyatakan kalau percaya kepada Nehemia, Esra atau Zerubabel akan beroleh hidup yang kekal. Hanya Yesus satu-satunya yang berani mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Alasannya apa? Yohanes 1 ayat 14. Karena seperti yang dikutip sama Yohanes 1 ayat 14. Nah, the of God. Artinya satu-satunya anak yang keluar dari apa? Bapa. Sedangkan Musa itu keluar dari apa? Dari Adam, keturunan Adam. Sedangkan Yesus begini, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa. Oke. Tidak seorang pun yang melihat Allah Bapa selain anak tunggalnya. Iya. Allah Bapa Jos ya, Pak Jos Pen ya. Oke ya. Oke. Ya. Ya, salam Pak Jos Pen, izin apa ya? Saya undur diri ya, Mbak, dan juga Pak Vano ya, izin ya. Oke ya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Depi. Oke, terima kasih. Oke. Baik, kita pelan-pelan ya. Pak Jos, kita pelan-pelan. Saya tahu Anda orang baik. Jadi begini Pak Jos ya. Yang pertama tadi Yohanes 3:3-4. Ya. Siapa yang diutusnya dengan tidak terbatas? Ya, Pak Jos.
Ya, ketika kita mengikuti penyampaian firman Allah oleh Musa, pengajaran Musa, kita selamat atau tidak? Oh ya, iya. Oh ya, iya, iya. Yesus diutus oleh Bapa. Yesus menyampaikan firman Bapa. Selamat. Terus selamat pada zamannya, pada umatnya, pada masa kita harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan zamannya. Mengutus lagi utusannya, yaitu Yesus Kristus. Sehingga di dalam dialah pun kau tidak maka Nabi Yesus. Karena Nabi Yesus adalah jalan dan Nabi Yesus terangkat ke langit, Tuhan mengutus lagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir zaman ini, satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, kita harus mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya di mana, Loding? Quran surat Yusuf ayat 108. Kul hadihi sabili adu'u ilallah ala basiratin ana wa manita ba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan dalam Al-Quran, dan Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Masih kurang, Loding. Quran surah Al-Imran ayat 31 dikatakan, Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Saya mau tanya sama Pak Joseph dari hati ke hati. Jika dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan, tempat kita di mana, Pak? Sekarang sebentar. Saya apa? Sabar, saya tanya dulu. Ketika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana? Begini, saya nggak bisa menjawab seperti itu. Ya begini alasan saya. Saya kasih tahu alasan saya tidak menjawab. Karena begini, Bapak langsung Pastor Loding langsung membawa kepada kepercayaan saudara. Jadi saya potong itu karena berdasarkan Yohanes 5 ayat 45. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Nah, iya. Sebentar. Iya, tidak masalah. Iya. Sebentar. Nah, mengapa Yesus mengatakan demikian? Ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tetapi jikalau kamu tidak percaya apa yang tuliskannya, bagaimana kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada Yesus kalau kita tidak mempercayai perkataannya? Iya, saya kalau tidak melalui aku. Itu saya jawaban tidak saya. pungkiri itu, Pak. Saya tidak pungkiri itu. Tidak akan sempurna iman saya sebagai seorang Islam apabila saya tidak dengar Satu-satunya dulu. jalan kebenaran Iya, dan hidup. dengar. Tidak ada nabi yang lain. Sabar. Iman saya sebagai orang Islam apabila Bani Israel. Coba saya mau tanya sama Bapak. Bapak bisa bacakan saya Kisah Para Rasul 12, Kisah Para Rasul 13, 23, Pak? Benar. Kisah Para Rasul 13, 23. 23. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Ya, terus? Oke, Anda orang Israel atau bukan? Saya orang Israel yang cangkokkan. Mana ada Israel cangkokan, Pak? Anda ini sembarangan. Ada. Coba ayatnya. Apa saya ketawa ya? Saya rasa Iya, lucu nggak soalnya. apa-apa. Silakan Anda buktikan. Silakan Iya, buktikan iya, Israel iya. cangkokan, silakan. Iya, Iya, bagus. semangat. Iya.
Sebentar, sebentar. Sebentar, iya. Sebentar ya, saya bawa Ya, ayatnya. siapa? Oke. Ini jawabannya. Tapi rada panjang nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, silakan Pak. Itu hak Oke. Anda untuk membela iman Anda, silakan. Iya betul. Makasih, terima kasih. Roma 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-sekali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka atau bangsa Israel fisik itu yang ada sekarang itu, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu dalam hati kamu sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan mereka beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga adalah kudus. Nah, ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku cangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercak-cak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangi kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan cangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi, mereka ini yang menurut asal mereka akan cangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Jadi kita itu yang percaya pada Yesus, itu adalah dicangkokkan kepada mereka. Itu jawaban saya, Pak. Terima kasih. Oke, bisa Anda baca Wahyu 3 nomor 9? Sebentar. Oke. Ya, lihatlah beberapa mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kenapa rupanya dalam ayat ini? Lihatlah jemaat apa Iya. itu, Pak? Apa? Lihatlah jemaat apa itu? Iblis. Jemaat iblis. Itu orang dikatakan jemaat iblis karena dia kenapa, Pak, itu? Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, mereka berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan tersungkur. Ya, terus? Ya. Orang-orang itu dikatakan jemaat iblis itu, orang-orang itu kenapa dikatakan jemaat iblis? Karena mengaku orang Yahudi pada mereka tidak. Nah, jadi apa masalahnya? Bapak orangnya, oke, Bapak orang Yahudi atau bukan? Oh, saya jawab. Karena begini. Iya. Perhatikan baik-baik. Anda hanya memotong satu ayat di ayat 9. Tapi perhatikan baik-baik di ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi makanya di ayat 11 dikatakan, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi ketika kita percaya pada Yesus, kita berpegang pada prinsip, pada firman Tuhan. Itu yang baik, saya sepakat. Itu saya sepakat. Tapi saya mohon Pak Joseph ini harus jujur dan tetap.
percaya kepada Yesus sebagai apa, Pak? Sebagai juru selamat. Bukan Tuhan. Begini, saya terangkan. Bagaimana? Mengapa Ya, ya. alasan Silakan, Tuhan? silakan. Ya. Siap. Silakan. Ya. Mengapa Yesus disebut Tuhan? Seperti Yohanes 1 ayat 14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa. Kodrat ketuhanan Yesus, kodrat keilahian Yesus, karena dia berasal dari Bapa yang Tuhan atau Bapa yang ilahi. Maka dia disebut Tuhan. Mengapa Adam Musa tidak disebut Tuhan? Karena dia berasal dari Adamah, dari ras manusia. Jadi seperti Musa keluar dari Adam yang kodratnya adalah manusia, maka dia adalah manusia. Seperti Yesaya yang berasal dari kodratnya manusia, Adam adalah manusia, maka kodratnya Yesaya adalah manusia. Tetapi Yesus mantap berbeda. sekali penjelasan Bapak. Mantap. Sebentar. Karena Yesus berasal dari Bapa sebagai anak satu-satunya, makanya disebut anak tunggal Bapa yang keluar dari Bapa. Tuhan, karena dia mewarisi kodrat keilahian Allah Bapa. Itu jawaban saya. Terima kasih Pak Lodi. Luar biasa penjelasan Bapak ini, bagus sekali Pak. Coba Pak. Ini menarik ini Pak. Bagus Bapak punya penjelasan. Begini Pak. Yohanes 1:14 coba kita baca pelan-pelan Pak. Di sini yang saya kurang paham Pak. Semoga Bapak bisa kasih paham. Pendeta tadi parah dia kabur. Yohanes 1:14 coba Bapak baca pelan-pelan itu. Yohanes 1:14 coba baca pelan-pelan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa masalah di situ Pak Lodi? Coba, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya, betul? Ya. Sebagai berarti sebagai anak sebagainya. tunggal, sebagai anak tunggal Allah Bapa, betul? Penuh kasih karunia. Oke. Di situ ada kata diberikan kepadanya. Siapa yang memberi? Bapa. Yang menerima? Anak. Yang mana Tuhan? Allah. Saya jawab pakai ayat. Yang mana ayat. Tuhan? Sebentar, saya jawab pakai ayat. Iya. Silakan. Matius 11 ayat 25. Matius 11 ayat 25. Oke, Matius 11 ayat 25. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak. Mantap. Iya. Kan dulu Pak Pastor Lodi. Mantap. Iya, Tidak mantap. Anda mantap. Penjelasan mantap, bagus. Tenangkan dulu dirimu, Pak Lodi. Bukan saya berapi-api loh. Mendapatkan orang yang punya pemahaman luar biasa. Mantap. Oh iya. Jangan dulu dipuji. Oh iya. Selesai komen baru terganggu nanti aku jadi error. Oh iya. Jadi apa lupa saya. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil, iya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi semua telah diserahkan oleh Bapa kepada anaknya. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan. Makanya di ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih sudah beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Makanya Yesus mengatakan, perhatikan baik-baik dari 27 tadi. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun yang mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal anak, Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Itulah makanya Yohanes 1 ayat 18 mengatakan. Ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah, itulah tujuan Yesus datang ke dunia, yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya.
Jadi apa connect dengan Matius 11 ayat 11 tadi Iya, kan? luar Yang biasa. mengatakan bahwa tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan siapa itu Bapa. Makanya seperti yang kalian kutip, sering-sering kalian kutip, Yohanes 17 ayat 3. Pasti itu kalian suka kali itu dengarnya itu. Yohanes 17 ayat 3. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa yang Iya. ilahi. Itu jawaban saya. Oke, baik. Apakah Pak Joseph ini seorang pendeta? Soalnya penjelasannya luar biasa, Pak. Oh, saya bukan pendeta. Nggak ada latar belakang pendeta di saya. Wih, tapi luar biasa ya. Saya lihat dari penjelasan. Coba Pak, kita pelan-pelan Pak dari Yohanes 11:25 itu yang perikopnya juru selamat itu. Ini masuk nih, saya dapat poinnya nih. Coba, Matius 11:25 itu. Iya, Matius 11:25 tadi tuh. Tadi Yohanes, Matius 11. Bukan Matius 11:25 itu. Ini penjelasannya bagus, guys. Matius sebentar. Matius 11 ayat 25. Oke, lanjut. Iya. Ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Ya. Jadi siapa yang berkata di situ? Yesus yang berkata. Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Iya, betul. Jadi menurut Yesus siapa yang Tuhan? Allah Bapa di surga. Bapa. Ketika Allah Bapa Yesus sudah mengatakan Tuhan, berarti Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan? Itulah yang seperti saya bilang tadi, Pak Pastor Ludi. Bagaimana? Karena Yesus adalah yang keluar dari Bapa yang ilahi, maka dia adalah ilahi. Oh, begini. Anak ayam adalah ayam, betul? Iya. Iya, anak sapi adalah sapi. Iya. Anak Tuhan adalah Tuhan. Iya. Ya, tapi kawan saya punya anak. Polisi. Tapi dia tentara. Oh, sebentar, saya ingin tanya. Oh iya, bagaimana? Bagus. Dengarkan. Anak apa kawan Bapak itu orang tuanya polisi. Tentara. Betul. Masa ini bagus nih. Coba Bapak ini. Betul. Coba Bapak buka Matius 12:15. Oke. Dia punya perikop bunyinya apa sih itu, Pak? Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Berarti hamba itu siapa? Tuhan itu siapa? Tuhan. Oh, anak Tuhan merangkap sebagai hamba. Iya. Ketika anak Tuhan menjadi hamba, apakah hamba ini juga Tuhan? Iya, karena dia kodratnya adalah Tuhan. Sama seperti tadi. Sebentar, pas. Saya potong. Makanya dalam ayat-ayat yang lain Yesus mengatakan begini, Bapakku lebih besar daripada aku. Iya, poin masuk itu, teman-teman. Berarti di Lukas, coba baca di Lukas 2 nomor 21. Lukas 2:21. Iya. Ya. Dan ketika genap 8 hari, ia harus sunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Iya. Berarti di situ ada Tuhan kecil. Bagaimana? Sebentar.
Ada kelanjutannya, Pastor Lodi. Oh, iya. Silakan. Ayat 22. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Iya. Betul. Berarti Jadi- poinnya di situ, Tuhan kecil disunat, habis itu dibawa ke Tuhan besar tadi. Pas sekali. Tapi Pak, sayang di balik sayang, itu yang saya tidak suka, bahkan sampai sekarang pendeta tidak ada bisa menjelaskan itu. Sebentar, Pastor Loding. Bagaimana? Itulah makanya dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Ingat? Iya, Dan firman Tuhan, itu iya. adalah Tuhan. Saya paham. Kalau pencerahan begini saya paham ini. Firman itu kan yang menjadi manusia, yang menjadi anak Tuhan. Hanya adalah Tuhan kecil itu bersama-sama. Ulangi, kayak kurang pas yang terakhir, kalimat terakhir. Iya, kayak kurang pas itu. Sabar, kita cari bagaimana. Yang kalimat terakhir, kata-kata terakhir yang kurang pas. Ulangi dulu. Iya, ulangi bagaimana? dulu. Sabar. Pada mulanya adalah Tuhan kecil, karena firman. Pada mulanya firman kan. Firman itu kan menjadi manusia, Tuhan kecil. Ya. Pada mulanya adalah Tuhan kecil. Tuhan kecil itu bersama-sama Tuhan besar. Ya. Anak kan harus sama dengan Bapa. Sama-sama. Ya. Nah, pada mulanya adalah Tuhan kecil. Tuhan kecil itu bersama-sama Tuhan besar. Dan Tuhan besar itu adalah Tuhan kecil. Tuhan Bukan. besar masa jadi kecil? Bukan. Gimana? Jadi begini. Bagaimana bagus? Coba. Saya Harus kita pecahkan ini. Harus kita pecahkan ini, Pak. Iya. Biar kita penginjilan bagus, silakan. Iya, seperti apa? Saya menggunakan kata-kata Pastor Loading ya. Iya, coba Pada Pastor. mulanya Loading. adalah Tuhan kecil kan? Atau saya bilang anak Tuhan lah gitu ya. Itu lebih Iya. baik ya. Ya. Pada mulanya adalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu bersama-sama dengan Allah Bapa atau Tuhan Bapa gitu ya. Nah, dan firman itu adalah anak Tuhan. Kayaknya kurang pas. Sabar. Kan begini. Pada mulanya adalah anak Tuhan. Ya. Kan? Anak Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Allah Bapa. Oh, pada mulanya adalah anak Tuhan. Anak Tuhan itu bersama-sama dengan Allah Bapa, dan Allah Bapa itu adalah anak Tuhan. Berbeda dengan Allah Bapa, anak Allah berbeda dengan Allah Bapa. Mengerti? Anak Allah berbeda dengan Allah Bapa. Oh, tidak begini. Pada mulanya ada contoh nih. Ini yang simpel. Pada mulanya adalah anak ayam. Anak ayam itu bersama-sama dengan ayam Dan induk ayam. dan induk ayam, dan induk ayam itu adalah ayam. Ya. Kan pada mulanya adalah Tuhan kecil. Tuhan kecil itu bersama-sama dengan Bapa, dan Bapa itu adalah Tuhan kecil. Tidak sama. Bagaimana ya? Sabar. Pada mula Perhatikan. Oh, perhatikan. tidak begini. Pada mulanya adalah Tuhan kecil. Dengarkan. Oh, iya, bagaimana? Dengarkan, Pak Iya. Makanya kata-kata dalam bahasa Yunaninya itu, kalau dalam bahasa Yunaninya itu, antara kata Allah di kata-kata bersama-sama dengan Allah itu adalah theon. Sedangkan firman itu adalah theos. Makanya menggunakan kata-kata berbeda. Artinya mereka sama-sama ilahi. Kodratnya adalah Tapi ilahi. tidak. Mungkin begini. Pada mulanya adalah Tuhan kecil. Tuhan kecil itu bersama-sama dengan Bapa, dan Bapa itu adalah coba begini sajalah. Coba baca Markus 3:21 coba. Lah biar Anda jelaskan situ. Kita buat dulu firman ini. Habis rokok saya nih.
3:21, coba Anda jelaskan itu sama saya dulu. Aduh, pusing saya itu. Dari kemarin pendeta tidak ada yang bisa menjelaskan itu. Oh, begini itu. Ini memang kalian suka Iya, coba dibaca dulu. Saya. Coba dibaca dulu. Perhatikan. Coba dibaca biar netizen dengar. Iya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Nah, sekarang. Nah, itu mereka mengatakan siapa yang tidak waras itu? Yesus. Kenapa rupanya? Apa masalah di sini? Yesus. Saya terangkan. Iya, Saya yang terangkan berkata latar itu belakang ayat ini, keluarganya atau bukan? ya. Saya terangkan latar belakang ayat ini. Oke, siap. Latar belakang ayat ini. Ya. Iya. Nah, Hmm. mengapa alasannya ini begitu? Karena begini, perhatikan baik-baik. Sebentar ya, saya Karena bagaimana? Oke, kita baca dari ayat 20. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Mereka pun tidak dapat, oke? Jadi nggak sempat makan. Ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ayat 22. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Nah, mengapa latar belakang ayat ini mengatakan demikian? Karena kita lihat di ayat 7. Di ayat 7. Ya, di ayat 7. Atau mulai dari ayat 1 lah, mulai dari ayat 1. Kemudian apa-apa lama ya loading ya? Iya, enggak apa-apa. Iya, Saya iya. belajar kok. Saya belajar sini. Iya, betul, bagus. Saya belajar ya. Mengapa Yesus disebut tidak waras dan orang Farisi mengatakan bahwa sebelah tangannya? Ayat 2. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Nah, kata Yesus kepada mereka, kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata pada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia dua tadi, mereka mendengar hal itu bahwa dia melanggar hari Sabat, usir setan. Itulah alasannya Yesus mendapat ejekan seperti itu. Terima kasih Pastor Loding sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskannya. Itu dulu saya pernah menjelaskan begitu Pak, tetapi saya dibawa di 1 Korintus 4 nomor 10. Coba Anda ke situ coba. Saya bingung lagi sama mereka. Padahal sama, makanya saya bilang dari tadi penjelasan kita itu pas Pak. Pokoknya mulai sekarang saya panggil Anda pendeta lah. Semoga Tuhan menjamak Anda biar menjadi pendeta. Mereka bawa saya ke 1 Korintus 4 nomor 10. Itu yang saya bingung. Oke, bagus. Coba Anda jelaskan dulu. Coba Ya, ini saya akan pengalaman. jelaskan. Coba. Iya. Coba. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu kiri dalam Kristus. Dengarkan baik-baik. Sebentar. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Apa alasannya itu? Karena perhatikan baik-baik. Sebentar. Di ayat sebentar ya. Saya lihat dulu. Iya. Pelan-pelan kita sana. Iya. Latar belakang itu adalah di ayat 6. Kata Paulus begini, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu. Supaya dari teladan kami, kamu belajar. Apakah artinya ungkapan,
Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini, kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dan segala sesuatu, sampai pada saat ini. Nah, sekarang, ayat 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Nah, apa alasannya Paulus menulis begitu? Kami bodoh oleh karena Kristus. Terus kami lemah, tetapi kamu kuat. Kemudian kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kami dimaki, terus kami dianiaya, kami sabar, kami difitnah. Kemudian kami telah menjadi sama dengan sampah dunia. Kenapa? Karena menjadi pemberita Injil itu pada zaman Paulus tidak digaji, terhina, dimaki-maki, ditunjang, ditendang, diejek. Jadi mereka itu berasa kayak orang terhina di hadapan masyarakat yang terhormat. Iya betul, itu berarti kami situ kan Kristen kan? Sekarang dengarkan baik-baik. Siapa itu kami? Di ayat 9 dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia. Artinya apa? Mereka jadi tontonan dunia, terhina karena memberitakan Injil. Iya. Itu saya jelaskan sama mereka begitu. Oh iya. Oke. Terakhir. Sama seperti Pastor Loding sering menghina Yesus kami, sering menghina kami orang Kristen sebagai orang yang Kristus. Bagaimana saya jadi sasaran? Sebentar. Seperti dibilang, Yesus itu tergantung di kayu salib. Yesus itu dihina. Kok nyelamatin dirinya sendiri nggak bisa? Seperti kami juga sering diajak. Kok punya Tuhan seperti kayak gitu? Jadi karena merasa terhina itulah kami memberitakan Kristus kepada Pastor Loding yang terkasih dan yang tercinta. Terima kasih. Kan begini, kita berdua ini kan sudah satu hati. Kan sisa satu Tuhan saja. Kok Anda lari ke saya? Maksud saya tanya simpel. Saya pernah tanya nih sama Pak Pendeta ini, Oneness kan. Saya bilang kami itu siapa? Nah, sekarang menurut Anda kami itu siapa? Kami bodoh oleh karena Kristus. Kami itu siapa? Kan saya udah terangkan tadi di ayat 9. Iya, simpel. Kami itu siapa? Biar saya catat. Kami itu siapa? Sebentar. Saya nggak mau kasih tafsir. Itu pantangan bagi saya. Karena saya menjunjung tinggi sola scriptura. 1 Korintus 4 ayat 9. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Jadi para rasul itu Paulus dan jabatan yang lain. Terima kasih. Tapi kalau saya menjelaskan begitu terus mereka lari ke Yeremia 4:22 bagaimana coba saya? Saya mau jawab apa coba? Sebentar. 4:22. 22. Oh, bagus. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Nah, perhatikan baik-baik. Mengapa Yesus mengatakan seperti itu? Alasannya itu perhatikan di ayat sebelumnya. Itu di perjanjian lama sudah ada Yesus. Itulah makanya pada mulanya adalah firman. Oh iya betul. Lanjut.
Lanjut, betul. Jadi yang berfirman ini mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 22 itu adalah Yesus Kristus sendiri. Coba baca Yeremia 4:22 tadi apalah, saya catat sini. Iya. Sebentar. Udah jumpa 4 ayat 22 ya. Perhatikan, udah jumpa keterangannya. Sebentar. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Itu ingat, kata-kata tidak mengenal aku ya. Jadi Tuhan menyebut umatnya adalah bodoh karena apa? Mereka tidak mengenal Allah ya. Di ayat 1, lihat, perhatikan di ayat 1. Jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan dan dalam keadilan dan dalam kebenaran, demi Tuhan yang hidup, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia dan akan bermegah di dalam dia. Jadi ketika bangsa Israel jauh tidak mengenal Allah, bahkan menyembah dewa-dewa, apa artinya? Ketika jauh menyembah dewa-dewa, itu artinya mereka tidak mengenal Tuhan, orang bodoh. Itu jawaban saya. Terima kasih. Iya. Urusan Pak Loding itu ya. Iya, betul juga. Terima kasih Pastor Loding. Turun aku ya. Sabar dulu, masih banyak. Terima kasih. Iya. Jadi permasalahannya